Ia mendapat keuntungan, dan dari sisi keduniaan pun ia mendapat keuntungan. Apa keuntungan yang didapat oleh muzakki, orang yang mengeluarkan zakat? Wa fil mali, dijelaskan sama beliau, wa fil mali, dan di dalam harta balaya, ada bala, ada musibah. Di dalam harta itu ada balanya, ada musibahnya. Wa fitanun, dan ada fitnah-fitnahnya. Wa afatun, dan ada penyakit-penyakitnya. Itu harta. Yaslamu minha, akan selamat daripadanya bencana, fitnah dan penyakit harta itu. Siapa? Al-muhafidhu ala ikhrajiz zakah, orang yang memelihara atas mengeluarkan zakat. Dia itu selamat daripada fitnah-fitnah hartanya, daripada musibah-musibah atau bencana yang ada di dalam hartanya itu, insyaallahu ta'ala. Ini keuntungan dari sisi keduniaan. Orang yang mengeluarkan hartanya, menunaikan zakat kewajibannya, dia tidak akan terkena bencana, penyakit dan fitnah harta tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza addaita zakata malika tayyibatan biha nafsuk faqad azhabta anka syarrah. Apabila engkau tunaikan zakat hartamu dalam keadaan ikhlas jiwamu, hatimu, biha, dengan zakat tadi, faqad azhabta anka syarrah, maka sesungguhnya engkau telah hilangkan daripada dirimu akan keburukannya, keburukan hartamu tadi. Inilah keuntungan orang yang berzakat. Dia tidak akan terkena musibah, bencana dan penyakit yang ada di dalam hartanya itu. Selamat. Wa kadzalika, dan begitu pula, la ya'ridu lil malil muzakka syai'un minal matalifi wal mahalik, tidak akan menimpa bagi harta yang dizakatkan itu syai'un, sedikit pun, minal matalifi wal mahalik, dari segala hal-hal yang bisa merusak dan membinasakannya. Berarti harta itu jika dikeluarkan zakatnya, dia tidak akan rusak dan binasa. Artinya tidak akan habis, selalu ada, berkembang dan berkah. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakah. Tidaklah lenyap harta di lautan dan tidak pula di daratan, melainkan disebabkan menahan zakat. Harta yang ada di lautan, kapal bisa tenggelam, ya, atau jala, jaring-jaring untuk menjala ikan akan hancur dan rusak. Itu semua karena apa? Penghasilan daripada kapal yang ia pekerjakan itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ketika bekerja di laut, lalu kemudian mendapatkan hasil berupa ikan yang banyak, dijual dan hasil tersebut ditabung, tetapi begitu sudah sampai nisab dan haulnya dia tidak mengeluarkan zakat, maka
tidak menutup kemungkinan harta-hartanya yang ada di lautan itu akan lenyap. Kapalnya bisa saja karam, ya, kemudian rumpungnya bisa saja hilang atau tidak dihuni oleh ikan-ikan, akhirnya bangkrut. Kenapa? Hartanya, penghasilannya tidak ditunaikan zakatnya. Begitu pula harta yang ada di daratan, toko kita, binatang ternak kita, kebun kita, sudah mendapatkan hasilnya tetapi enggan menunaikan zakatnya, maka tidak akan menutup kemungkinan kita menjadi bangkrut, rusak, lenyap keberkahannya gara-gara bihabsiz zakah, menahan untuk mengeluarkan zakat. Kenapa demikian? Karena menunaikan zakat itu pada hakikatnya adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan harta berkecukupan bahkan lebih daripada orang lain. Itu pemberian Allah, wajib untuk disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri harta? Apakah hanya dengan mengucapkan alhamdulillah? Ya, itu bagus, tetapi tidak cukup kalau hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, karena itu hanya sekedar ekspresi lisan, hanya sekedar ungkapan lidah. Tapi mana amalnya? Mana prakteknya? Karena arti mensyukuri nikmat itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaih lima khuliqa li ajlih. Adalah seorang hamba mendaya gunakan nikmat yang dikaruniakan Allah untuknya sesuai dengan tujuan kenapa nikmat itu diciptakan. Itu adalah hakikat mengamalkan bersyukur kepada Allah. Kalau hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, asyukrulillah, burung tiung juga bisa. Ya, itu hanya sekedar ekspresi. Ya, itu bagus. Tetapi mana prakteknya? Mana amalnya? Kalau kita mendapat nikmat mata, kita ucapkan alhamdulillah saya bisa melihat. Nah, praktek pengamalannya adalah gunakan mata untuk melihat yang baik-baik dan tutup ia daripada memandang yang tidak baik atau yang haram. Begitu juga dengan nikmat telinga. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah karena kita bisa mendengar dengan normal. Ya, tetapi apa praktek dan pengamalannya? Praktek dan pengamalan mensyukuri nikmat pendengaran adalah jangan digunakan kecuali mendengar yang baik-baik, mendengar pengajian, mendengar ilmu agama yang disampaikan, nasihat-nasihat yang berharga, mendengar bacaan Al-Quran dan lain-lain. Itu artinya mengamalkan mensyukuri nikmat telinga. Begitu juga dengan nikmat lisan. Alhamdulillah, bagus kita ucapkan alhamdulillah karena Allah berikan kepada saya lisan, mulut sehingga saya bisa bicara, bisa mengungkapkan isi hati saya tanpa harus menggunakan bahasa isyarat. Coba lihat orang yang bisu, kasihan, sulit untuk mengungkapkan isi hatinya karena tidak bisa ngomong sehingga harus menggunakan bahasa isyarat. Tapi saya alhamdulillah tidak seperti dia. Kalau kamu mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, ya itu bagus, tapi mana pengamalannya? Pengamalan mensyukuri nikmat lisan sehingga bisa bicara adalah dengan menggunakannya untuk membicarakan hal-hal yang baik, dibawa untuk baca Al-Quran, dibawa untuk berzikir, bersalawat dan salam kepada Rasulullah, menasihati orang lain dengan nasihat-nasihat yang baik. Itu arti mensyukuri nikmat lisan.
mempraktek dalam mensyukuri nikmat lisan setelah mengucap alhamdulillah. Nah, begitu pula dengan harta. Kita mendapat rezeki melimpah, alhamdulillah, ucapkan kalimat yang mulia itu. Tapi ingat, kamu juga harus mengamalkannya. Bagaimana? Keluarkan zakatnya. Bawa sebahagian dari hartamu untuk bersedekah di jalan Allah. Itulah arti mengamalkan nikmat harta benda. Tidak cukup kalau sekedar mengucap alhamdulillah tapi tidak diamalkan oleh perbuatan. Jika itu diamalkan, harta kita bukan malah habis, tapi tambah berkah dan terpelihara. Apalagi di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hamdun lillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah itu menjadi pengaman, menjadi pelindung bagi nikmat agar dia tidak hilang, agar dia tetap abadi ada pada kita. Apa? Ucapkan alhamdulillah dan amalkan tuntutan alhamdulillah itu. Maka nikmat yang ada pada kita akan aman daripada hilang dan lenyap. Yaitu seperti yang sering ulun kasihkan contoh kepada pian. Ketika kita sedang atau ada seseorang sedang memarkir sepeda motor di pasar, iya. Karena itu adalah parkiran, maka sepeda motor banyak di situ. Tapi kenapa kok sepeda motor dia yang dicuri maling, bukan yang lain saja? Padahal di antara sekian banyak sepeda motor itu ada yang lebih bagus dan lebih mahal dari sepeda motor dia. Kok sepeda motor dia yang menjadi targetnya maling, bukan yang lain saja? Bahkan kadang di sampingnya ada yang lebih mahal, tapi punya dia yang dicuri maling. Apakah itu salah maling? Iya, memang maling salah. Siapa bilang maling benar? Dimanapun maling salah. Tapi sebelum kamu menyalahkan maling, salahkan terlebih dahulu diri kamu. Apa kira-kira yang janggal dari perbuatan saya? Sekian banyak sepeda motor kok punya saya yang dicuri maling, padahal punya saya dibandingkan dengan yang lain lebih bagus yang lain. Introspeksi diri, muhasabah, kembalikan kepada diri sendiri. Oh, mungkin saya kurang pandai bersyukur kepada Allah. Mungkin karena saya orangnya pelit, tidak pernah bersedekah. Ini teguran dari Allah. Maling salah, tapi sebelum menyalahkan maling, coba introspeksi juga kepada diri kamu sendiri. Mungkin kamu juga ada kesalahan. Mungkin ada harta-harta Allah yang belum kamu tunaikan melalui zakat. Dari sekian banyak rumah di dalam sebuah pedesaan, kok rumah kamu yang dicuri maling? Kok bukan rumah tetanggamu atau yang lain saja? Ya mungkin kamu tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, dan karena sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hassinu amwalakum bizzakah, bentengilah harta-harta kalian dengan berzakat. Ketika kita menunaikan zakat, berarti kita membentengi harta kita dari kerusakan. Wadawu mardakum bis sadaqah, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Berarti sedekah itu adalah obat. Banyak orang yang mengidap penyakit, sudah berobat ke situ kemari, tapi belum kunjung sembuh. Kada ampih-ampih. Padahal dia sudah mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta untuk mengobati penyakitnya, mulai dari lokal sampai luar negeri. Dia berobat gak sembuh-sembuh.
sembuhnya paling sebentar, kumat lagi. Introspeksi diri. Kamu orang kaya, kamu bisa berobat sampai ratusan juta. Pernah nggak bersedekah kepada fakir miskin barang 10 juta? Giliran penyakitmu kamu obati sampai ratusan juta, giliran bersedekah hitung-hitungan. Masjid Al-Falah mau mengadakan hari besar Islam, pas menyumbang 100.000, padahal kamu miliarder. Berat. Akhirnya didatangkan oleh Allah penyakit, uangmu yang sedemikian banyak akhirnya berkurang sedikit demi sedikit, akhirnya habis. Padahal seandainya waktu itu kamu tidak menyumbang cuma 100.000, mengingat uangmu yang sangat banyak. Mungkin bagi orang yang ekonominya menengah ke bawah 100.000 itu banyak sekali. Tapi bagi kamu yang miliarder, yang uangnya sangat banyak, itu cuma anginnya aja. Kenapa cuma 100.000? Kalau kamu berkecukupan bahkan berkelebihan seperti itu, ada orang minta sumbangan, jangan tanggung ngasihnya. Ini acara untuk memeriahkan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penyelamat alam semesta ini. Misalnya, udah, apa yang kurang? Ya masih banyak kekurangan. Gini aja, ulun menyumbang seekor sapi. Kan ajib kayak gitu. Atau untuk minumannya, air mineralnya ulun yang tanggung. Kan enak kayak gitu. Ini 100.000. Kamu aja pergi ke Banjarmasin, beli bensin 500.000 mungkin. Giliran nyumbang untuk akhirat, untuk agama, sedikit. Pelit banget. Pantas gak berkah-berkah tuh harta. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Falmalul muzakka, maka harta yang dizakatkan, muhassanun, itu terbentengi, wa mahfuzun, dan terpelihara, fi hirzillah, di dalam perlindungan Allah. Enak ya, terpelihara di dalam perlindungan Allah. Allah yang langsung melindungi harta yang dikeluarkan zakatnya itu, ya Rabb. Li'annahu, karena sesungguhnya harta yang dizakatkan itu thayyibun, bagus, mubarakun, berkah. Wal malul ladzi laisa bimuzakka dhai'un, dan harta yang tidak dizakatkan itu akan hilang. Li'annahu khabithun, karena sesungguhnya harta yang tidak dizakatkan itu adalah buruk, wa ghairu mubarakin, dan tidak berkah. Harta jika tidak dizakatkan buruk, tidak berkah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqatiz zakatu malan illa mahaqqathu, tidaklah zakat itu bercampur dengan harta kecuali ia akan merusaknya, akan menghancurkannya. Maksudnya zakat bercampur dengan harta itu apa? Kamu sudah punya uang, katakanlah 100 juta, dan berlalu dalam kepemilikanmu selama 1 tahun, atau disebut juga dengan 1 haul, tapi kamu tidak mengeluarkannya, berarti hartamu bercampur dengan zakat. Siap-siaplah bahwa hartamu itu nanti akan hilang dan lenyap. Gak mungkin, Bib, saya sudah menyimpannya dengan rapi, bahkan saya simpan di bank. Gak mungkin ada yang nyuri. Emang hartamu itu hilang dengan sebab dicuri aja? Banyak cara-cara lain. Bisa jadi ada orang menawarkan kepadamu tanam saham, investasi, akhirnya kamu ambil uang di bank, nanam saham sama dia, ternyata cuma modus penipuan.
Ya, hilang akhirnya uang kamu. Atau bisa jadi rekening kamu dihack sama orang, akhirnya semua yang ada di dalamnya terkuras habis. Bisa jadi seperti itu. Allah itu banyak caranya untuk melenyapkan harta milikmu. Tidak hanya kecurian saja. Makanya hati-hati. Kalau punya harta yang sudah saatnya dikeluarkan zakat, keluarkan. Jangan takut miskin, jangan takut melarat. Karena tidak ada sejarahnya orang yang dermawan mengeluarkan zakat hartanya kepada fuqara dan masakin itu menjadi fakir, itu nggak ada. Sering ulun sampaikan, sampai-sampai Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu mengatakan, jika ada orang yang dermawan suka menyumbangkan hartanya di jalan Allah lalu menjadi miskin, kencingi saya, kata beliau. Ada orang yang dermawan suka menyumbang dalam kebaikan di jalan Allah lalu miskin gara-gara itu, kalau ada kencingi saya, kata beliau. Kalaupun saya sudah meninggal dunia, kencingi kubur saya, kata beliau. Karena tidak ada sejarahnya orang yang rajin bersedekah, mengeluarkan zakat yang wajib dan tatawwu dan yang sunnah, lalu gara-gara itu menjadi fakir, nggak ada. Yang ada tambah kaya, tambah berkah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meyakinkan hal tersebut kepada kita. Beliau mengatakan, ma naqasa malun min sadaqatin, tidaklah berkurang harta itu karena disedekahkan, bal yazdad, tetapi bertambah, kata Nabi. Nabi tidak hanya sekali mengucapkannya, diulangi lagi, bal yazdad, tetapi bertambah, kata Nabi. Tidak cukup Nabi mengulanginya 2 kali, diulangi lagi sampai 3 kali, bal yazdad, bahkan bertambah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau ini ingin memastikan kepada kita, ditaukid, diulang-ulang, diperkuat omongannya agar kita sadar bahwa harta itu tidak akan pernah berkurang ketika dikeluarkan zakatnya, ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru dari sinilah kita dapat menilai penghasilan kita selama ini dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Lihat kemana nanti harta itu akan kembali, maka dari sini kita dapat menilai tentang usaha kita selama ini, halalkah ia ataukah haram. Karena disebutkan al-malu ya'udu min haitsu ata, harta itu akan kembali dari mana dulu ia datang. Kalau cara datangnya harta kepadamu itu halal, baik, maka harta itu akan kembali kepada kebaikan pula. Harta yang kamu hasilkan dari usahamu yang halal dan baik itu akan kembali kepada kebaikan pula. Kamu akan gunakan harta itu untuk menyumbang masjid, menyumbang pesantren, menyumbang peringatan hari besar Islam. Kamu akan gunakan harta itu untuk berangkat umroh bersama keluarga. Kamu akan gunakan harta itu untuk bersedekah dan seterusnya. Ini menunjukkan usaha kamu selama ini itu adalah usaha yang halal. Tapi jika harta tersebut kembalinya kepada yang haram, ini adalah indikasi petunjuk bahwa penghasilanmu selama ini juga berasal dari jalan yang tidak baik, jalan yang tidak halal, maka dia akan kembali kepada yang tidak halal pula. Kamu punya harta benda, ternyata malah menyuruh orang lain untuk pesta narkoba misalnya. Bos, kami mau pesta malam ini. Oh tenang, saya tanggung. Berapa kalian perlu? Sekian puluh juta nih uangnya. Akhirnya anak buahnya pergi ke diskotik, berzinah dengan pelacur, pesta minuman keras, narkoba, waliyadzubillah. Dia merasa dirinya tidak berdosa. Saya kan gak ikut-ikutan, saya cuma ngasih uang. Gara-gara kamu mereka begitu, kamu biangnya, kamu lebih dulu dapat dosa daripada dia, daripada mereka. Dan kamu yang pertama kali dibakar kelak di hari kiamat di api neraka sebelum mereka. Karena kamu yang menjadi biang keladinya, kamu yang ngasih uang kepada mereka. Kendati pun kamu tidak ikut-ikutan dalam pesta haram itu, tapi kamu yang ngasih ongkos, ngasih uang.
kamu yang dukung, kamu yang pertama kali bertanggung jawab. Mereka katakan orang 10, masing-masing mendapat dosa 100% dari perbuatannya. Tapi kalau kamu 1000%, karena dosa mereka yang ber10, kamu yang menjadi sebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan harta kamu itu berasal dari jalan yang haram, karena dia akan kembali kepada yang haram pula. Dengan harta itu akhirnya kamu bisa sogok sini, sogok situ, sogok instansi ini, sogok instansi itu, biar kerjanya lancar. Kamu kira riswah itu bukan perihal yang haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu rasyiya wal murtashi. Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang menerima sogok. Kamu dikutuk, dilaknat sama Allah. Kenapa? Kamu sogok sini, sogok situ, supaya usaha saya lancar. Berarti usaha kamu itu haram, karena uangnya kembali kepada yang haram pula. Riswah, sogok menyogok, suap menyuap, wal'iyadzubillah. Nah, dari sini kita memiliki sebuah neraca, sebuah barometer untuk mengukur dan menilai penghasilan saya selama ini dari jalan yang halal atau yang haram. Kalau kembali kepada yang halal, kepada kebaikan, alhamdulillah halal. Tapi kalau kembali kepada haram, berarti penghasilan kita selama ini haram. Kalau kembali ke halal ya juga, ke haram ya juga, ya sama, berarti syubhat harta kamu. Ya, nyumbang untuk acara sholawatan iya juga, nyogok iya juga, traktir karyawannya untuk pesta narkoba iya juga misalnya. Kebaikan iya, keburukan iya. Berarti apa? Syubhat. Berarti usaha kamu selama ini syubhat. Dan jangan kamu anggap enteng, jangan kamu sepelekan yang syubhat itu. Nabi SAW pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, kata Nabi, yang haram itu juga jelas. Wa innama bainahuma amrun mustabah la ya'lamuhu katsirun minan nas. Dan sesungguhnya, kata Nabi, di antara halal dan haram ini ada sesuatu perkara yang syubhat, yang tidak jelas statusnya halal atau haram. Banyak orang yang tidak menyadari itu, kata Nabi. Banyak orang yang tidak mengetahui itu, kata Nabi. Padahal apa kata Nabi? Faman waqa'a fi syubhatin waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Padahal kata Nabi, barang siapa yang terjermus dalam yang syubhat, maka lambat laun ia akan terjermus dalam yang haram. Sama seperti seorang penggembala kambing menggembala kambingnya di dekat kawasan terlarang. Ya, rumput-rumput yang boleh untuk dimakan kambingnya ada di situ. Namun rumput-rumput itu berdekatan dengan kawasan terlarang yang juga ada rumputnya. Kambing ini akan terus memakan daerah-daerah yang bahagiannya, yang boleh untuk dimakannya. Tapi lambat laun dia akan merambat sehingga masuk kepada kawasan dan daerah yang terlarang tadi. Begitulah perumpamaan orang yang sering melakukan hal-hal yang syubhat, lambat laun dia nanti akan terjerumus kepada yang haram. Dan apabila itu terus dia lakukan sehingga akhirnya menjadi terbiasa, maka yang haram di matanya seakan-akan halal, sehingga suap sini, suap situ, sogok sini, sogok situ, dia merasa itu semua halal karena sudah menjadi kebiasaannya. Wal'iyadzubillah. Ittaqullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jangan macam-macam. Orang yang terlibat dalam yang syubhat, walaupun dia sembahyang sampai bungkuk seperti busur panah, atau puasa sampai kurus seperti lidi, tidak akan diterima oleh Allah itu semua. Illa biwara'in hajiz, kecuali dengan wara' yang sempurna. Kalau orang tidak pernah peduli dengan penghasilannya, mau haram, mau halal, mau syubhat atau tidak, nggak peduli. Dia mau makan yang haram atau mau makan yang tidak,
Tak peduli, Allah juga tidak peduli nanti akan memasukkan ia ke neraka mana yang ia mau. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sia-sia kalau kita banyak amal ibadah tapi tidak ada wara'. Tidak ada wara', sia-sia. Apa arti wara'? Tidak pernah berhati-hati, tidak menghindari yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat aja tidak dihindari, apalagi yang haram. Na'udzubillah. Ini orang kayak gini ibadahnya sia-sia. Abdullah bin Umar yang mengatakan, kata beliau, "Lau 'abadtumullaha haqqa ibadatih wa shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar la yataqabbalullahu minkum illa biwara'in hajiz." Andai kata engkau beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepadanya, dan kalian sholat sampai menjadi bungkuk seperti busur panah, bengkok dari saking banyaknya ruku sujud itu pinggangnya bungkuk misalnya, dan puasa sampai menjadi seperti lidi, seperti dawai gitar, tali gitar, autar lidi kecil, kurus badan kamu karena banyaknya puasa, gak makan gak minum, tetap tidak diterima sama Allah kalau tidak memiliki sikap wara'. Hati-hati. Ente baca Quran, ente puasa, dan ente qiyamul lail setiap malam yang wajib dikerjakan, baca sholawat juga kepada Nabi, tapi kamu tidak wara', kamu tidak pernah hati-hati, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak diterima. Na'udzubillah. Wa ayyu khairin wa ayyu naf'in fil malil mamhuqil ladzi qad muhiqat barakatuhu wa baqiya syarruhu wa fitnatuhu. Wa ayyu khairin, kebaikan apa? Wa ayyu naf'in, manfaat keuntungan apa? Fil malil mamhuq, pada harta yang sudah lenyap, alladzi qad muhiqat barakatuh, yang telah dihilangkan keberkahannya, wa baqiya syarruh, dan yang tersisa hanya kejahatan dan keburukannya, wa fitnatuhu, dan fitnahnya. Kebaikan apa yang mau diharapkan dari harta yang seperti ini? Lantaran tidak dikeluarkan zakatnya, keberkahannya dihapus, dihilangkan, hingga hanya tersisa keburukannya saja lagi. Apa yang mau dibanggakan dengan harta yang penuh dengan keburukan ini? Wal mahqu minhu zahirun wa huwa dhahabu suratil mal wa ruju'ul insani ba'dal istighna'i faqiran halu'an jazu'a mutabarriman biqada'illah. Wal mahqu minhu zahirun, dan mahqu artinya lenyapnya harta itu ada kalanya zahirun, nampak, artinya kelihatan oleh mata. Seperti apa? Wa huwa zahabu suratil mal, yaitu adalah lenyap dan hilangnya bentuk hartanya itu. Artinya duitnya berkurang sampai bangkrut. Mobilnya yang banyak berkurang setiap hari dijual satu unit sampai habis. Rumahnya sampai habis. Nah, ini namanya lenyap secara zahir, nampak kelihatan oleh mata. Waruju'ul insani, dan kembalinya seseorang ba'dal istighna, setelah tadinya kaya raya, fakiran, menjadi fakir, menjadi jatuh miskin, halu'an, dia gelisah, jazu'an, dia mengeluh, mutabarriman biqada'illah, dan tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa nangka ini? Kenapa aku bangkrut nangka ini? Kenapa? Wah, dia lupa sudah dengan takdir Allah. Dia lupa kesalahannya karena dia tidak pernah berzakat. Ini namanya al-mahquz zahir. Dihancurkan dan dilenyapkan hartanya secara zahir, nampak, kelihatan oleh mata, dapat dirasakan oleh pemiliknya. Dari kaya kembali menjadi miskin. Ini kan jelas. Tapi ada yang lebih berbahaya dari itu.
Kalau ini dia bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Kalau dia mau menyadari, kalau dia mau insaf, mungkin dia akan menjadi bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya kembali. Tapi ada yang lebih rusak dan lebih berbahaya daripada itu. Apa kata beliau? Wa minal mahqi, dan termasuk daripada lenyapnya harta di sini adalah mahqun batinun, lenyapnya secara batin. Artinya apa? Wa huwa an yakunal malu fis surati mawjudan wa katsiran, yaitu hartanya dalam segi bentuk ada banyak lagi, memang sugih, mobilnya jangan tanya ratusan unit, ya, kekayaannya jangan tanya triliunan, karyawannya jangan tanya ratusan orang, proyeknya jangan tanya di mana-mana. Ini secara lahiriah hartanya kelihatan, tapi secara batin itu rusak sebenarnya, tapi dia nggak sadar. Lebih berbahaya dari yang pertama. Walakin la yantafi'u bihi sahibuh, tetapi pemiliknya tidak dapat mengambil manfaat dengannya, harta yang melimpah tadi. La fi dinihi, tidak dapat manfaat dalam agamanya, bil infaqi wa bazlil ma'ruf, dengan menginfakkannya dan mengerahkan kebaikan, mengorbankan dalam kebaikan bagi hartanya itu. Tidak. Wala fi nafsihi, tidak pula kadangkala untuk dirinya sendiri, wa muru'atihi, dan kehormatannya, bisitri wasyanah, dengan menutupi keadaan dan menjaga diri. Kadangkala begitu, secara bentuk fisik ada hartanya, tapi jangankan menginfakkan untuk kebaikan, untuk diri sendiri saja kadang dia nggak mau make. Iya, punya uang ratusan juta, miliaran, ditabung, nggak pernah dikeluarkan. Setiap hari makanannya cuma tahu tempe. Seakan-akan kayak orang fakir. Dia sendiri saja tidak bisa menikmatinya dari saking pelitnya, apalagi untuk orang lain. Waliyadzubillah. Harta itu cuma kertas, duit itu cuma kertas, nggak ada manfaatnya. Kertas yang bertuliskan angka, manfaatnya itu kelihatan ketika sudah dibelanjakan. Kalau disimpan ya hanya kertas yang bertuliskan angka. Ada apa? Apa gunanya kertas yang bertuliskan angka? Coba beli martabak, nyaman dirasa. Ya, beli martabak enak dimakan, kerasa. Kalau hanya kertas, apa gunanya? Umur kita tidak tahu. Menyimpan kertas yang bertulisan angka berpuluh-puluh tahun, giliran sudah sampai mencapai target 1 triliun, malam itu juga kamu mati. Selesai, ahli waris yang menikmati. Istri kamu masih muda, kawin lagi dia. Akhirnya orang yang baru datang itu juga ikut menikmati harta kamu. Kamu susah payah mengumpulkannya. Gara-gara apa? Kertas bertulisan angka tapi nggak pernah dibelanjakan. Nggak ada gunanya itu. Manfaatnya itu kelihatan ketika sudah dibelanjakan, itu manfaat duniawi. Atau ketika diinfakkan di jalan Allah, itu manfaat ukhrawi, di akhirat kamu akan dapat. Nggak usah ditumpuk-tumpuk. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan menumpuk-numpuk harta kekayaan sampai kalian akan mengunjungi kubur-kubur kalian sendiri. Sampai mati baru sadar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, amwaluna lidzawil mirathi najma'uha wa duruna li khalabid dari nabniha. Kata beliau, harta kita kumpulkan banyak-banyak percuma, itu untuk ahli waris, bukan untuk kamu. Dan rumah kita yang megah, bak istana itu kita bangun di atas bumi yang akan hancur. Kalau buminya hancur, rumahmu ikut hancur, istanamu ikut rubuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nanti ada waktunya, ada saatnya digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang dahsyat sehingga ia akan memuntahkan seluruh isi perutnya. Di saat itu semua akan hancur berantakan, termasuk istanamu itu.
Waduruna li kharabid dari nabniha. Ini rumah-rumah kita yang megah-megah itu, laksana istana tadi, kita bangun di atas negeri yang akan hancur. Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu untuk ahli waris. Sadar kamu itu. Ya itulah akibat tidak berzakat. Tambah seakan-akan kaya padahal miskin ini. Kadangkala lebih melarat daripada orang miskin sendiri. Orang miskin santai, dia menikmati yang dia punya walaupun serba terbatas. Tapi yang ini sudah kaya, bisa ini, bisa makan ini dan itu, tidak dinikmati sama dia. Disimpan aja. Subhanallah. Kertas hanya bertulisan angka, tapi tidak ada gunanya. Na'udzubillah. Ini kadangkala Allah Ta'ala itu seperti ini memperlakukan hamba. Ketika si hamba itu jauh darinya, ketika si hamba itu tidak pernah peduli untuk mengeluarkan zakat hartanya, sehingga nggak ada gunanya hartanya itu. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala itu, kana idza ra'a bakhilan fi mardi mautihi anfaqa malan qala Allahumma adim mardahu fa inna fihi takfiran li khatayah wa ihsanan lil fuqara. Fudail bin Iyad kalau melihat ada orang bakhil, pelit, garing, sudah sekarat lalu berinfak, waktu masih sehat, pelit, imbah garing, hanya mau bersedekah, itu didoakan oleh Fudail bin Iyad. Didoakan apa? Supaya sembuh? Bukan. Apa kata beliau? Ya Allah, mudah-mudahan kada sembuh dari garingnya. Mudah-mudahan terus orang ini sakit. Kenapa? Karena di dalam penyakitnya itu dapat menghapus dosa-dosanya. Dia mau bersedekah, waktu sehat pelit, sudah sakit baru mau bersedekah. Bagus, berarti ini penyakit yang bagus ini, membuat dia mau bersedekah sehingga dosa-dosanya dihapus, dan ini kebaikan bagi orang fakir sehingga sedikit orang yang melarat. Jadi penyakitnya ini baik, mudah-mudahan kada sembuh, sakit terus. Karena kalau sembuh pelit lagi nanti ini. Kalau sembuh bakhil lagi nanti. Mending sakit daripada sembuh. Kalau sakit jadi dermawan, kalau sembuh jadi bakhil. Kan lebih baik sakit. Kalau dermawan kan banyak pahala, dosa-dosanya dihapus, orang fakir miskin menjadi nyaman semua. Daripada sembuh banyakin dosa aja, numpuk dosa nanti. Orang fakir miskin melarat nggak dikasih apa-apa, mending sakit kayak gini mau bersedekah. Didoakan sama Fudail bin Iyad, mudah-mudahan tambah garing orang ini. Jadi begitu, kasihan. Wa ma'a dzalika yatadarraru bihi tadarruran katsiran biimsaki an haqqih, dan bersamaan dengan demikian itu dia akan terganggu bihi dengan harta kekayaannya itu tadarruran katsiran, dengan gangguan yang sangat banyak. Artinya dia akan banyak mengalami kesulitan biimsakihi an haqqihi, dengan sebab ia menahan hartanya itu daripada haknya yang harusnya dikeluarkan, dia malah tidak mau mengeluarkan. Wa wad'ihi fi ghairi wajhih, karena dia meletakkannya harta itu tadi bukan pada tempatnya, harusnya di jalan Allah, dia malah meletakkannya untuk berboya-boya, untuk yang menyesatkan. Na'udzubillah. Seperti apa? Imma biinfaqihi fil ma'asi wal iyadzu billah, bisa jadi dengan menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di dalam kemaksiatan, wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi kita daripada itu. Wa imma fi syahawatil bahimiyah allati la naf'a fiha wa la hasila laha, atau hanya dia belanjakan untuk melampiaskan syahwat-syahwat kebinatangannya, allati la naf'a fiha, yang tidak ada manfaat di dalamnya, wa la hasila laha, dan tidak ada hasil sama sekali baginya. Apa sih syahwat-syahwat kebinatangan, syahwat bahimiyah itu? Kita tahu kan, binatang itu kerjaannya hanya makan, tidur, kawin, beranak. Makan, tidur, kawin, beranak. Makan, tidur, kawin, beranak. Gak ada ayam sembahyang, gak ada monyet
bersolawat atau baca Quran? Ya kayak gitu manusia jika tidak ibadah. Begawi, dapat duit, gesan makan, gesan bersenang-senang, ibadah kada, sholat kada, baca Quran kada, anak bininya nang kaya itu jua. Apa bedanya dengan binatang? Masih mending binatang. Binatang kalau mati jadi tanah, kunu turaba. Kalau kamu fil hisab wal azab akan dipertanggungjawabkan, akan diazab. Na'udzubillah min dzalik. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian kira kami ciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian bukan binatang, kalian manusia, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan daripada binatang, diberikan akal. Maka gunakanlah akal sehat kita untuk berpikir bagaimana caranya supaya akal sehat kita ini berpikir benar, betul, lurus, harus dibarengi dengan ilmu. Di mana kita bisa mendapatkan ilmu? Hadirlah ke majelis ta'lim, dengarkan pengajian-pengajian yang diajarkan oleh guru-guru kita, maka akal akan sempurna dengan ilmu. Tapi kalau akal tidak dibarengi, tidak disempurnakan dengan ilmu, dia akan dikalahkan oleh syahwat. Kayak ini tadi, kita mungkin tidak menyadari selama ini kadang kita seperti itu. Tapi berkat hadir ke majelis kita baru sadar, oh ini sepertinya seperti yang saya alami selama ini. Nah kan kita bisa membenahi diri, kita akhirnya bisa introspeksi diri, sehingga kita menyadari akan kekurangan kita. Di saat itulah kita berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kita menyadari kebodohan kita. Di saat itulah kita bisa merubah agar kebodohan itu hilang dari kita. Itulah manfaat hadir ke majelis ta'lim. Ada yang mengingatkan kita sehingga kita menjadi ingat. Ada yang menyadarkan kita sehingga kita menjadi sadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati kita taufiknya, petunjuk dan hidayahnya untuk kita senantiasa selalu rajin menghadiri majelis-majelis ilmu dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa amma man'u zakati fa huwa min akbaril kabair. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan membahas tentang hukumnya, hukum dan dosa tidak mengeluarkan zakat. Kalau tadi kan dampak buruknya, kalau ini hukumnya. Apa sih hukumnya kalau tidak mengeluarkan zakat itu? Insyaallah nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Untuk malam Rabu 2 minggu yang akan datang, kita belum bisa untuk melanjutkan pengajian kita karena insyaallah ulun hari Rabu ini akan menunaikan ibadah umroh dan berziarah ke Hadramaut sekaligus ke Mesir. Jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk sementara waktu. Mohon doa dari pian semua, mudah-mudahan dilancarkan dalam menjalankan ibadah umroh dan berziarah ke bumi sejuta wali Hadramaut dan berziarah ke kota ilmu yaitu Mesir, dimudahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi pian yang belum bisa sampai ke sana mudah-mudahan juga mendapat panggilan dari Allah untuk bisa sampai ke sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah